Kisah ahli maksiat yang gagal masuk ke dalam neraka sebab menangis. Dikisahkan, kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang semasa hidup banyak melakukan keburukan. Ia pernah berzina dan banyak mengerjakan perbuatan maksiat. Orang model seperti ini sangat pantas dimasukkan saja ke dalam neraka. Ternyata benar, ketika si hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan amalnya lalu diberikan, dan didapati di dalamnya ada banyak catatan keburukan-keburukan selama si hamba hidup. Melihat banyaknya keburukan-keburukan itu, si hamba kemudian protes. Tuhanku, diriku tak pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, sesungguhnya aku mempunyai saksi-saksi yang terpercaya. Kemudian si hamba mencoba menengok ke arah kanan dan ke arah kiri, tetapi tak didapati seorang saksi pun. Si hamba lalu bertanya, "Ya Rabbi, di mana saksinya?" Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anggota tubuh si hamba untuk memberikan kesaksian kepada hamba itu. Dan benar saja, atas izin Allah, kedua telinga si hamba berkata, "Sungguh kami telah mendengar dan mengetahui bahwa ia benar-benar sudah melakukannya." Lalu kedua mata si hamba berkata, "Sungguh kami telah melihat." Lalu lidah berkata, "Sungguh kami telah mengucapkan hal itu." Lalu kedua tangan dan kaki si hamba berkata, "Sungguh kami telah melakukan hal itu." Lalu kemaluan juga berkata, "Sungguh aku telah melakukan zina." Setelah mendengar kesaksian anggota-anggota tubuhnya, si hamba lalu kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan agar hamba pendosa ini dimasukkan ke dalam neraka. Namun, tiba-tiba muncullah satu rambut dari mata sebelah kanan si hamba. Rambut itu lantas memohon izin kepada Allah untuk berkata, Allah lantas mengizinkannya berbicara. Rambut lantas berkata, "Ya Tuhanku, bukankah engkau telah berfirman, hamba manapun yang menenggelamkan satu rambut di antara rambut-rambut matanya dengan air matanya karena takut kepadaku, maka tidak lain akan kami selamatkan dia dari api neraka." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, "Benar." Kemudian rambut berkata, "Saya bersaksi, bahwasanya hamba yang berlumur dosa ini, sungguh pernah menenggelamkan aku dengan air matanya karena takut kepada engkau." Setelah mendapati kesaksian rambut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberi perintah agar hamba pendosa itu dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu terdengarlah suatu seruan, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar telah selamat dari api neraka karena sebuah rambut yang teramat kecil di antara rambut-rambut matanya." Subhanallah, itulah keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam kitab Durratun Nashihin fil Wazi wal Irsyad. Dikisahkan juga, kelak di hari kiamat, ada gumpalan api sebesar gunung yang keluar dari neraka jahanam. Api itu kemudian menuju ke arah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berusaha menolak api itu, namun gagal. Nabi lantas memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wahai Jibril, sungguh-sungguh, api itu benar-benar menuju ke arah umatku, dan hendak membakar mereka." Malaikat Jibril lantas datang dengan membawa segelas air. Kemudian air yang dibawa Jibril diberikan kepada Nabi. Malaikat Jibril lantas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambillah air ini dan percikkan kepada api itu." Dan ketika Rasulullah memercikkan air kepada api itu, maka seketikalah api itu menjadi padam. Rasulullah lantas bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apakah ini? Aku tak pernah tahu yang sepertinya dalam memadamkan api." Jibril lantas menjawab, "Air ini tak lain adalah air mata umat MU yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian. Tuhanku telah memerintahku untuk mengambilnya dan menjaganya sampai saat engkau memerlukannya, untuk memadamkan api yang menuju ke arah umatmu." Subhanallah. Dikisahkan juga, dahulu saat Nabi Adam alaihi salam telah turun dari surga, maka ia lantas menangis selama 300 tahun lamanya. Nabi Adam alaihi salam juga tak pernah menengadahkan kepalanya ke langit sebab merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam bersujud di atas sebuah gunung di India, sekali sujud selama 100 tahun, sembari menangis hingga air matanya mengalir ke lembah Sarandip. Dari air mata Nabi Adam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan pohon darashini, pohon kayu manis dan cengkih di lembah itu. Ada pula burung-burung yang meminum air mata Nabi Adam alaihi salam.
Sangkit nikmatnya, burung-burung itu sampai berkata, kami tak pernah meminum minuman sehebat ini. Mendengar perkataan burung itu, Nabi Adam alaihi salam menyangka bahwa burung itu telah menghinanya atas pelanggarannya. Allah subhanahu wa ta'ala lalu memberikan wahyu kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya aku tak menciptakan suatu minuman yang lebih lezat dan lebih segar daripada air mata mereka yang bermaksiat. Subhanallah. Dikisahkan juga, dahulu Rabbah al-Abbasi pernah membeli seorang budak kecil berkulit hitam dengan harga 4 dinar. Budak itu berasa aneh, budak kecil itu tak mau tidur dan juga tidak membiarkan tuannya tidur. Ketika malam sudah kelam, Rabbah al-Abbasi berkata kepada budaknya, hai nak, kenapa kamu tak mau tidur dan tidak membiarkan kami tidur? Budak kecil itu lantas menjawab, Tuan, apabila malam telah kelam, maka aku ingat betapa gelapnya kubur, dan betapa gulitanya neraka jahanam, sehingga terbanglah keinginanku untuk tidur. Sedangkan, apabila aku mengingat surga dan kenikmatan di sana, maka semakin bertambahlah rasa rinduku. Maka bagaimanakah aku bisa tidur, wahai tuanku? Mendengar jawaban luar biasa itu, lantas Rabbah al-Abbasi seketika pingsan. Setelah ia bangun dan sadar dari pingsannya, Rabbah al-Abbasi berkata kepada budaknya, hai nak, orang sepertiku tidak pantas memiliki orang sepertimu, pergilah, kamu sekarang merdeka, demi keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah! Begitu besarnya keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas segala limpahan rahmat-Nya. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, bahwa amal perbuatan kita selama hidup di dunia, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Anggota badan kita akan menjadi saksi saat hari pengadilan tiba. Tangisan karena takut kepada Allah di dunia, akan menjadi rahmat ketika di akhirat. Allah benar-benar zat yang maha pengampun, pengasih dan penyayang. Semoga kisah ini bermanfaat wallahu a'lamu bishawab.